saya itu diam gitu ya, tiba-tiba dianya itu ngegas gitu. Saya kan jadi kaget gitu loh. Saya sendiri menyadari dan itu memang kekurangan dari saya. Oke. Beliau ternyata sangat suka webtoon gitu ya. Salah satunya adalah Naruto. Gitu. Iya bener nggak seperti itu? Iya benar. Iya. Sampai kemarin itu dengar Naruto meninggal itu sampai gak enak makan sehari. Beliau nggak bisa lepas dari yang namanya K-pop, iya nggak? Salah satunya adalah EXO. Baik, itulah tadi sekelumit tentang Neng Lilis lebih dalam gitu ya. Namun ternyata juga ada teman-teman yang lain menanyakan melalui IG. Nah, itu yang akan kita tanyakan hari ini terkait yang sudah masuk kepada kita melalui IG Ma'had Al-Jamiah YIN Jember. Di sini ada banyak ya, teman-teman ya. Namun kita akan coba memilih beberapa dari pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita mulai saja ya. Iya. Satu dari langsung aja deh. Ning Cindy Foresti. Melawan atau diam? Ini saya nggak paham. Ini saya nggak paham ini. Ini maksudnya apa ini? Saya sempat baca pertanyaannya, melawan atau diam. Ini melawan apa? Melawan apa kira-kira? Menurut jenengan sendiri, mungkin pernah ngobrol sama Ning Cindy terkait dengan apa? Ini melawan atau diam? Atau tentang suatu kebijakan pemerintah kah? Atasan kah? Atau apa sebenarnya? Kita sudah pernah melawan dan sepertinya tidak ada tanggapan. Iya. Diam saja ya. Diam saja, gitu ya. Sebenarnya saya agak paham. Oke. Apapun itu saya juga, apapun itu saya nggak tahu, tapi beliau memilih diam saja. Diam saja. Baik. Oke. Selanjutnya itu yang di sini ya, bisa dipahami sendiri jenengan. Hanya jenengan dan ini yang tahu. Saya nggak paham. Baik, selanjutnya dari Iva DF ya. Ustadzah, di sana gimana sih kalau ketemu akhi? Ya. Apa ada hukuman tersendiri? Nah, ini mungkin dari teman-teman yang baru ya. Mungkin mereka masih belum tahu secara keseluruhan peraturan yang ada di Ma'had. Nah, kira-kira ketika ketemu akhi ya, ini antara beda jenis. Ini kira-kira gimana sih nanti, ada hukuman tersendiri atau gimana? Ini ketemu loh ya. Ketemu. Coba silakan dijawab nih. Kalau yang di Ma'had sendiri ya tentu saja tidak boleh secara langsung kita sengaja teman-teman santri perempuan dan laki-laki mendatangi perempuan atau perempuan mendatangi laki-laki ya tidak boleh. Tapi kalau untuk di sekitar Ma'had sendiri, karena kita tahu Ma'had ada di lingkungan kampus dan keseharian teman-teman mahasantri juga sebagai mahasiswa ada kuliah di kampus dan pasti satu kelas ada laki-laki ada perempuan serawung di situ ya. Itu kan tanpa sengaja ya tidak apa-apa karena itu sudah memang kondisinya seperti itu. Jadi ya itu ya menjadi peraturan tersendiri untuk Ma'had sebenarnya, bukan secara umum di IAIN. Kalau di Ma'had sendiri ya sengaja ketemu antara laki-laki dan perempuan ya tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sebenarnya ini ranahnya keamanan ya nih ya. Iya, ini ranahnya keamanan. Ranahnya keamanan, tapi tidak apa-apa. Ya secara umum itu. Agar kita dapat informasi juga lah peraturan di Ma'had seperti apa. Namun ketika sudah keluar dia itu mau kuliah ya di kampus, di kelas, bertemu laki-laki atau perempuan itu sudah di luar dari peraturannya Ma'had. Nah, ya mereka kan sedang kuliah gitu ya. Seperti itu. Itu ya teman-teman yang baru ya, mungkin yang belum paham tentang peraturan di Ma'had. Baik, selanjutnya dari sahabatnya jenengan mungkin salah satunya. Banyak juga. Vina Naili apa itu? Satu V. Ya enggak? Iya. Oke, kangen nggak sama aku? Aku udah kangen dimasakin bakso nih. By the way, tulis resep bikin bakso yang mantul dong Ustazah. Emang pernah dimasakin bakso ya, Neng Vina? Sama jenengan? Beberapa kali ketika saya masak bakso di rumah, Vina pas main di rumah. Oh, pas main di rumah. Oke. Berapa kali? Mungkin 2 kali. Setiap ke rumah pasti ada bakso. Jadi ya otomatis dimasakin bakso. Karena ada itu. Resepnya gimana dong ini? Kalau resepnya itu yang pertama apa aja? Tutorial masak bakso. Kalau saya di rumah
itu biasanya beli bumbu jadi. Beli bumbu jadi ditambah sama bawang putih, sama bawang daun. Baik, ya kita harus sediakan kompor nanti di sini ya. Terus sekarang buat konten itu bisa Gus. Bisa, bisa. Sama yang masak gitu. Dapur umami kan gitu nanti. Cocok ya sama nama saya. Cocok. Terus Ya bisa lah lihat saya juga nonton di YouTube tutorialnya. Yaitu ditumis. Oke. Nanti kita didihkan air. Kalau air sudah mendidih, bumbunya itu dimasukkan. Kalau kemarin yang pernah juga buat di Ma'had itu lebih simpel, lebih mudah. Itu hanya bawang putih aja. Gitu ya. Terus sama bawang daun itu yang bawahnya, yang putih itu kita haluskan. Terus kita didihkan air, setelah itu dimasukkan sampai bawangnya itu matang. Baik. Jadi itu sudah siap lah ya gitu jadi ibu gitu ya. Oke, Neng Vina itu jangan cuma nanya toh, nanti silakan dibuat di rumahnya dan jangan lupa kirim ke rumah saya. Itu maksud saya. Ya, kirim fotonya ke IG-nya Ma'had juga nanti sebagai salah satu bukti kalau sudah menerapkan apa yang sudah disampaikan yang Lilis gitu ya. Baik, silakan diterapkan nanti di rumah. Semoga manfaat. Dapur umami. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Ana Firdaus 4206. Ana Firdaus. Tahu jenengan? Ya, Musyrifah. Oh, Musyrifah itu ya. Oke. Baik, assalamualaikum Ustazah. Coba ceritakan bagaimana awalnya saat menjadi murabbiyah di BSS dulu. Ya, pas awal ditempati Ustazah. Selain itu, bagaimana juga cara menyemangati kakak-kakak Musyrifah agar bisa tetap nyaman dan tidak merasa takut Ustazah. Gitu. Jadi ya kompleks ya pertanyaannya ya. Iya. Gimana dulu awal jenengan menempati ini, kemudian bagaimana menyemangati teman-teman Musyrifah sendiri agar tidak takut dan merasa betah lah nyaman di sini gitu. Ini kalau saya perhatikan lebih ke nuansa horornya lah, karena masih pertama kali ditempati, kemudian sebagian anak teman-teman ya ada yang merasa takut memang di sini karena gedung sebesar ini gitu, kemudian hampir 3 tahun tidak ditempati dan harus ditempati pada saat itu dan dengan orang pertama menempati ini. Nah itu bagaimana itu menceritakan seperti itu? Sebenarnya saya sendiri juga orangnya penakut, nggak sepemberani teman-teman enggak. Dan baru pertama kali jadi murabbiyah pada saat itu langsung ditempatkan di BSS. Agak kepikiran itu. Ini kan lama, yaitu hampir sekitar 3 tahun tidak ditempati. Jadi kita menempati pertama kali di sini juga bersih-bersih dan lain sebagainya, bersama pengurus yang lain semuanya dulu. Pastinya pertama takut, ya saya simpan sendiri ketakutannya. Kalau di hadapannya Musyrifah ya nanti mencoba untuk berani gitu. Saling menguatkan, ya dianggap ini rumah kedua kita di Ma'had ini. Saya pasti gitu ke santri, ke teman-teman Musyrifah. Anggap kamar itu rumahnya sampean, rumah keduanya, karena ya di sini tempat sampean, tempat tidur, makan, belajar, aktivitas harus dibuat senyaman mungkin. Ya saling menguatkan dengan sering membaca Al-Quran pasti ya. Dulu kan juga pertama kali di sini juga kita hataman bersama. Untuk menguatkan kita. Ya mungkin itu saja, saling menyemangati. Tapi awalnya emang takut juga ya sebenarnya. Nah kalau ketakutan itu dihadapkan atau ditunjukkan kepada Musyrifah, nanti ya semakin takut juga. Ini seniornya aja udah takut seperti itu. Bagaimana dengan saya yang baru seperti itu? Iya. Tapi sekarang sudah aman lah ya. Dalam artian tidak seseram dulu gitu, tidak menakutkan lagi. Karena memang awal itu kan masih sepi di sini itu. Gedung segede ini nggak ada penghuninya, dan sebagai orang pertama juga menempati ini. Ya, sebenarnya serem enggaknya itu ya sugesti juga, perasaan kita ya. Baik itu ya teman-teman ya mungkin yang ada di BSS atau BSU nggak perlu lah takut nanti itu ketika kalian sudah di sini nanti. Banyak temannya juga. Banyak temannya juga, teman yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Enggak, mereka semua ya sesama makhluk lah ya.
Kalau kita baik kepada mereka, mereka juga akan baik kepada kita. Jaga kebersihan juga. Pasti itu harus jaga kebersihan. Nah itu karena gimana? Katanya ya malah yang tidak terlihat itu suka hal yang kotor. Jadi kita harus selalu jaga kebersihan. Iya. Di kamar, di luar kamar, ya di area ma'had. Di semua tempat lah pasti kita anjurkan untuk menjaga kebersihan. Oke, iya Kak ya. Malah saya ketika di BSS yang kemarin itu masih menempati BSU maksud saya ya, yang putra masih di sana itu ya sempat ada kejadian juga teman-teman itu ada yang kerasukan atau seperti apa gitu ya. Ternyata mereka juga butuh tempat bersih katanya. Malah bilang seperti itu. Kalau jenengan tadi mengatakan memang ada yang suka tempat kotor, ini juga ada yang butuh tempat bersih. Sehingga ketika ada yang kotor, itu mereka risih. Ya, risih dan menyerangnya kepada teman-teman juga. Nah, ada yang seperti itu. Makanya teman-teman setelah itu sangat dijaga ketat tentang kebersihan, ya. Karena ketika ada yang kotor mereka juga risih gitu. Jadi juga benar. mereka juga butuh tempat yang nyaman. Kalau kita bisa tidur nyaman di kasur ya, kamar kita itu bersih. Ya, mereka sebagai makhluk juga pasti butuh seperti itu. Gitu loh ya. Maka kebersihan seperti itu mohon dijaga bagi teman-teman yang nantinya sudah kembali di ma'had blok manapun menurut saya saling BA menjaga kebersihan. Saling menjaga kebersihan. Dan kalau sudah datang hari Minggu nanti waktunya ro'an ya dimaksimalkan. Ya dimaksimalkan ro'annya. Jangan yang lain bersihan, yang lain tidur bagian lagi. Ya, jangan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini juga bisa menjadi masukan bagi pengurus sendiri gitu ya dan juga teman-teman yang nantinya akan menempati blok di Ma'had Al-Jamiah YAIN Jember terutama di BSS dan BSU. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Kita lanjutkan ya ke bawah lagi. Ada pertanyaan, ya ini mungkin terakhir lah ya. Kalau ada pertanyaan nanti selain dari ini, ya kita tunggu. Dari Neng Irin Roma. Ya, ini ada di balik layar. Keinginan yang belum tercapai dalam hidup pasti banyak ya Neng ya. Banyak nggak Neng? Keinginan-keinginan atau harapan-harapan yang masih belum tercapai itu banyak enggak? Iya, banyak enggak banyak. Banyak lah gitu ya, ada ya. Coba sebutkan satu saja yang belum dan paling pengen dicapai setelah nikah. Selain nikah malah. Selain nikah. Kalau nikah kan memang jadi tujuan awal ya gitu ya, Gus Waris ya. Oh no. Baik ya. Coba selain nikah kira-kira harapan yang paling ingin cepet digapai itu selain nikah itu apa? Kalau yang saya pikirkan ya membahagiakan orang tua itu pasti. Karena saya sudah lama ya nggak di rumah, nggak bareng sama orang tua. Iya. Sudah lama jadi ya ingin kembali mengabdi di rumah, bahagiakan orang tua. Mungkin itu aja sih. Ya, intinya memenuhi keinginan orang tua. Kembali ke kampung halaman mungkin salah satu alasannya itu dan mengabdi kepada beliau. Itu yang paling tinggi ya. Oke, ya benar sih. Itu harapan yang paling tinggi menurut saya. Nggak ada lain ya. Tujuan kita itu mengabdi pada orang tua gitu loh ya. Ya semoga tercapai lah. Amin. Selain pada orang tua nanti dilanjut mengabdi pada suami tercinta. Itu ya harapan selanjutnya. Pasti itulah seperti itu ya. Orang tua menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ada lagi selain itu mungkin harapan yang lain lah. Selain itu mungkin menjadi orang yang bahagia. Ya, betul. Itu ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain mungkin ya. Kalau orang melihat orang lain bahagia kan juga bahagia. Membahagiakan diri kita sendiri. Oke, bahagia diri sendiri dulu baru membahagiakan orang lain gitu ya. Iya mungkin. Iya mungkin. Ada yang seperti itu kan, apa ya? Prinsipnya seperti itu. Saya harus bahagia dulu, baru nanti agar saya itu bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita itu? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia? Ada yang berpendapat seperti itu juga. Ya itu tergantung bagaimana kita yang menjalani lah seperti itu ya. Dan kembali lagi kalau kunci bahagia menurut saya orang tua. Iya itu. Kalau sudah orang tua bahagia, kita pasti ikut bahagia. Iya, benar itu sudah. Itu jaminan dari Allah malah menurut saya. Ya, kuncinya bagaimana kita itu bisa merawat wali kita di rumah. Itu
Kadang kita sudah Beri kesempatan. apa ya, tiap tahun tiap bulan itu ziarah wali kemana-kemana tapi melupakan wali yang ada di rumah. Jangan sampai seperti itu. Doakan beliau, mengabdi kepada beliau, dan bahagiakan beliau. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi bahagia. Ya, seperti itu ya. Baik, itulah ya teman-teman ya, sisi dari kehidupan Neng Lilis, baik luar ataupun dalam. Ya, walaupun tidak sedalam yang mungkin beliau ketahui sendiri dari sisi kehidupan beliau, paling tidak semoga apa yang beliau jalani hari ini dan masa-masa kemarin, apa yang sudah beliau lewati bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Amin. Gitu ya. Baik dari segi tadi itu ada hiburan ya dalam mencintai sesuatu, kemudian bagaimana kita itu memanfaatkan diri kita, bagaimana cara kita itu bahagia, gitulah. Itu bisa menjadi motivasi ataupun apa ya, penyemangat hidup kita dalam menjalani hari ini. Itu ya. Baik, terima kasih ya Neng Lilis atas semua ilmunya. Baik, jangan lupa tetap dukung channel Mahat Al-Jamiah Jember dan juga Instagram, kemudian apa lagi? Facebook juga, dan tetap kunjungi website Mahat Al-Jamiah Jember. Mungkin jenengan di sana butuh informasi apapun, insya Allah sudah kita cantumkan di sana ya. Semoga Mahat ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk masyarakat IAIN sendiri dan juga masyarakat di luar IAIN Jember. Amin Allahumma amin. Saya Hilmi Azizi dan sahabat saya Lilis Santi Umami. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.